Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ardi? Dokter kece, ahli tanaman juga. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, kabarnya baik, sehat. Gimana di sana? Harapannya juga sama ya, sehat juga semuanya. Sehat, sehat, sehat. Seneng. Alhamdulillah, salam sehat Bang Ardi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dijauhi dari pandemi COVID-19 ya. Ini saya mau bertanya nih Bang Ardi perihal kondisi tahun kemarin pandemi COVID-19. Ada apa apa pengalaman Bang Ardi di tahun 2020 itu ketika COVID-19 pertama eh, menyerang umat manusia gitu ya, dan khususnya di Indonesia di awal Maret kalau nggak salah ya. Ada pengalaman menarik gak Bang Ardi di tahun itu? Iya, jadi memang betul 2020 penuh dengan penuh dengan kenangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan pembelajaran dalam hidup ini karena banyak hal yang terjadi. Bisa disebutkan nggak apa pengalaman di tahun 2020 yang menarik gitu Bang? Ya, saya masih ingat 1 tahun yang lalu, kala itu 2020. Seperti biasa, setiap tahun saya selalu mengawali tahun itu dengan rangkaian kegiatan, rencana hidup saya, planning saya untuk karir, untuk semuanya itu sudah saya siapkan untuk 2020. Beberapa event juga sudah saya siapkan. Kebetulan waktu itu kita mau ada event di bulan April, parenting class ya. Agak besar eventnya karena itu event tahunan. Semua sudah di-prepare jauh-jauh hari. Dan waktu itu juga berbarengan dengan pandemi di China ya waktu itu ya. Kita udah mulai was-was, kita sudah mulai antisipasi. Jangan sampai nanti ketika virus itu masuk ke Indonesia, jangan sampai kita nggak prepare. Jadi waktu itu kita hanya ya dapat sosialisasi untuk untuk jangan sampai kena, jangan apa itu COVID baru kita pelajari. Sampai pada akhirnya ada kasus yang pertama terjadi di Indonesia waktu itu. Tentu ya itu adalah pengalaman yang pertama, kita tetap waspada. Hazmat pun waktu itu kita belum tahu seperti apa loh. Protokol sudah mulai kita jalankan. Waktu itu kan peraturan berubah-ubah ya. Begitu ada kasus pertama, kedua, lalu mulai kasus pertama di Solo, sampai adanya zona merah di Solo, ada peringatan KLB di Solo waktu itu kita semua, kebetulan saya di Solo, jadi kita semua lebih prepare pakai protokol. Tapi karena ini masih baru ya, takut tuh pastilah. Kita sudah berhati-hati banget lah, jangan sampai ini mengenai kita, mengenai pasien-pasien kita. Tapi Tuhan berkata lain. Saya kena cobaan, waktu itu saya sakit, tepat 1 tahun yang lalu di bulan Maret, paru-paru saya bermasalah, dan saya waktu itu sempat hampir 3 kali keluar masuk rumah sakit, dan saya harus di opnam, diisolasi sebagai PDP waktu itu ya. Jadi bukan suspek tapi PDP COVID-19. Takut pasti karena semua dijalani dengan sendiri. Karena diisolasi, saya ngerti rasanya ternyata isolasi itu seperti itu. Tiap hari hanya melihat, kebetulan di lantai 5, jadi tiap hari melihat matahari tenggelam, lihat suara burung, kayaknya hening, kayaknya di samping itu juga ada rasa takut sih, takut kematian. Kayaknya benar-benar Allah itu ngasih saya, kita itu mau lari kayak apapun, sekencang apapun mengejar mimpi kita, hal-hal besar tuh begitu Allah berkehendakku, kun fayakun, langsung stop, berhenti semuanya. Event semua, kegiatan, semua agenda, rencana manusia tuh ya Allah, manusia tuh hanya benar-benar perencana yang hebat. Tapi begitu Allah tuh berkehendak lain, semuanya tuh berhenti. Saya shock karena banyak kegiatan yang terbatalkan, dan shock juga nggak bisa ngapa-ngapain, takut menghadapi virus ini, sesak,
Ya, sesek, saya ngerasain sesek banget, harus pakai oksigen, stres pasti, depres. Semua orang takut, orang ring satu saya, orang rumah saya pun satu persatu keluarganya menarik, sopir, pembantu rumah tangga, semuanya pada takut, jangan sampai. Jadi saya itu kayak aib gitu, karena masih awal ya, jadi pada takut gitu kan. Dan bahkan waktu itu kita sebenarnya nggak koar-koar ke semua orang sih, karena kan takutnya kalau saya kan dokter takutnya pasien panik atau gimana gitu. Jadi tapi akhirnya pada tahu semua kalau saya sakit sebagai PDP. Waktu itu di ruang isolasi baru ada 5 pasien, tapi kita selalu kompak. Waktu itu saya kebetulan dekat dengan pasien-pasien yang lain, jadi kita bikin grup, kita saling support. Kalau masih sesek ya harus terbaring, tapi kita selalu WA grup karena nggak ada keluarga selain kita, mereka sesama dan Allah ya. Jadi benar-benar dikasih kesempatan untuk merenung, dikasih kesempatan untuk berzikir. Ya Allah, mungkin ini teguran supaya mungkin lari saya jangan terlalu kenceng gitu. Apa sih yang dicari lari kenceng-kenceng itu gitu loh. Karena waktu kita lari kenceng mengejar hal yang besar tuh kan memang ada hal-hal yang terlewatkan ya. Mungkin hal besar yang kita kecilkan demi sesuatu yang lebih besar. Seperti waktu dengan keluarga, seperti waktu untuk diri sendiri, istirahat itu nggak ada. Karena saya selalu suka lari kencang gitu. Semuanya pengen serba cepat. Dan saat itu benar-benar tuh begitu Allah berkehendak saya berhenti. Semua berhenti, jadi saya bersyukur banget bisa ternyata berharganya sehat, berharganya istirahat, berharganya waktu dengan keluarga itu sangat berarti. Rasanya itu kayak mau kayak memang waktu itu kan nggak jelas ya, sesek terus gitu. Kayak ya Allah kalau anak-anak masih kecil, jadi saya tuh kayak gimana udah pasrah lah yang diberi yang terbaik. Pokoknya toh saya juga sakit ini kalau sampai positif pun bukan karena hal yang aib, karena saya mabuk-mabukan atau di tempat yang maksiat, tapi saya kena ini dalam karena saya lagi tugas, lagi menolong pasien mungkin tertular, jihad untuk keluarga saya. Niat saya melakukan kerjaan saya ini kan untuk keluarga, untuk masyarakat. Kalau sampai ada resiko, ya itu memang resiko pekerjaan saya. Di satu sisi kalau ada orang mencemooh, takut, jijik, saya nggak peduli sih. Itu kan penilaian orang, haknya orang. Tapi saya agak kecewa juga ketika ada orang tuh yang merasa takut ya. Mungkin takut virusnya boleh lah, tapi jangan dijauhi pasiennya. Itu cukup apa namanya, cukup pukulan juga sih. Ternyata mana yang sahabat dekat, mana yang orang yang tulus sayang dengan kita tuh terlihat banget gitu loh. Ya yang nggak kelihatan itu ya yang asli, yang nggak asli kelihatan, yang tulus kelihatan, yang cuma hanya fake doang ya kelihatan gitu loh. Di situ saya ngelihat bersyukur banget ditunjukkan sama Allah uh, titik terendah saya di 2020, di mana saya dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar sayang, diberi waktu untuk introspeksi selama berminggu-minggu, 1 bulan full saya istirahat sampai akhirnya saya pulang. Semua perekonomian juga pasti drop ya kan, pasien turun, kayak waktu itu kan semua takut keluar rumah sakit ya, semua dari nol, biasanya hero from zero lagi, memulai lagi. Tapi banyak hal yang bisa saya lakukan di 2020 capaiannya, jadi saya lebih bisa aktif di sosial media, lebih produktif dari rumah. Terima kasih waktu itu dengan Pak Ganjar, Pak Gubernur Jawa Tengah yang sudah support saya juga, teman-teman di IDAI semuanya itu cukup membantu saya gitu loh. Berarti saya ini harus bangkit gitu loh, nggak boleh terpuruk terus gitu loh. Mungkin kita lagi pandemi, tapi justru kita harus lebih maju di depan, lini terdepan, karena tenaga kesehatan. Kalau kita cuma mikirnya duit, nggak mau praktek, nanti siapa yang ngobatin gitu loh. Karena saya juga heran sih, orang-orang tuh takut jangan deket-deket sama dokter itu dia nanti positif loh. Mereka nggak pernah berpikir bahwa mereka pun juga bisa sakit gitu loh. Kalau mereka seperti itu, kalau mereka ternyata sakit, siapa yang mau ngurusin? Kalau semua orang itu berpikiran sama kayak mereka, kalau mereka sakit siapa yang ngurusin? Itu kadang-kadang saya sesalkan sampai sekarang pun, stigma itu cukup bikin saya agak kecewa gitu loh. Seakan-akan nggak bisa mengenai pada semua orang. Padahal kita nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Tetangga 2 rumah yang positif kok kita yang heboh, buat apa heboh gitu kan? Yang penting kan kita nggak kontak langsung, ada protokolnya, jadi nggak perlulah seperti itu. Jadi 2020 cukup berarti, di mana saya memulai hidup baru dengan
mulai ada waktu luang untuk diri saya sendiri dengan anak-anak, bisa berolahraga, lebih rileks ya. Ada hal yang lebih berharga daripada uang gitu ya, yaitu sehat. Dan saya merasa kita boleh lari lah, kita boleh lari mengejar sesuatu yang besar, tapi jangan sampai kita mengecilkan hal yang kita lewati yang mungkin besar, tapi kita kecilkan hanya demi sesuatu yang lebih besar yang kita kejar. Toh buat apa lagi sih yang kita cari kalau kita ini terlalu lari kencang gitu. Semangat tetap harus lah, kita harus bangkit. Tapi hargailah momen-momen berharga dengan diri sendiri, dengan orang yang kita cintai. Sehat itu nomor satu. Jadi ya seperti itu. Saya juga terima kasih buat semua pasien saya yang waktu itu support saya dari sosmed. Saya nggak nyangka ternyata pro kontra itu kan ada yang menjauhi saya, tapi di satu sisi banyak banget yang ngasih support saya. Anak-anak saya semua, pasien saya anggap saya anak, itu luar biasa supportnya, bikin saya semangat, bikin saya lebih bangkit. Sampai sekarang pun saya tidak akan pernah takut berhadapan dengan virus COVID. Kalau semua berpikiran sama seperti orang lain yang menjauhi orang COVID, takut, tidak mau membantu, nanti kalau yang bersangkutan sakit, siapa yang akan membantu? Jadi saya selalu berusaha memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan. Begitu 2020. Oke, menarik Bang ceritanya tadi. Di awal Abang menceritakan Abang itu tipikal orang yang ya well prepared gitu ya. Sama sih Bang, sama ya. Kemudian tipikal orang yang punya target gitu ya. Target ke depan, kemudian ya dengan capaian-capaian Abang sesuai dengan apa yang Abang inginkan gitu ya. Kemudian di awal pandemi Maret 2020, tadi Abang juga ceritakan Abang juga sempat menjadi PDP ya. Saya juga baru tahu itu Bang, cerita itu. Dan dikaliku tadi distigmatisasi oleh warga gitu ya. Dan bagaimana upaya Abang tadi untuk meminimalisasi stigma tadi ya. Cara menjelaskan kepada masyarakat sekitar agar tidak menstigmatisasi dalam hal ini orang yang terjangkit virus corona misalkan ya. Dan tadi Abang juga menjelaskan makna dari setahun pandemi gitu ya, sesuai dengan apa yang Abang alami, tentang perlunya memikirkan esensi gitu dari hidup. Apa sih esensi hidup? Apakah kita ini hidup untuk mencapai target-target rasionalitas manusia gitu ya, keinginan-keinginan mutakhir manusia, ataukah ingin mencari kehidupan yang sejati gitu ya. Tadi Abang menceritakan bagaimana baiknya bertemu keluarga gitu ya, itu yang menjadi hal-hal yang sejati bagi Abang sendiri. Konklusi apa nih ya, kan setahun ini mungkin udah berlangsung tahun kedua. Hal apa yang bisa triggering diri Abang gitu ya, dari apa yang setahun itu alami gitu ya, dan dicoba dijalankan di awal tahun 2021 ini. Bagaimana Bang? Ya, satu hal yang bisa kita ambil ya dari pandemi COVID-19 ini, yaitu kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas nyata ditunjukkan oleh Allah gitu loh, bahwa hidup ini manusia hanya bisa berencana. Semuanya tergantung oleh takdir Allah. Kalau Allah berkehendak A, ya pasti akan terjadilah. Kun fayakun ya. Jadi manusia itu sehebat-hebatnya perencana, tapi tetap keputusan itu ada di tangan Allah. Dan hal yang bisa saya ambil itu ya, jadi manusianya bisa berencana, harus bisa ikhtiar dan tawakal itu selalu harus seiring dan sekata, sehati ya. Jadi kita boleh berusaha sampai kerja, sampai ada target, tapi jangan lupa semuanya harus kita pasrahkan, bertawakal kepada Allah gitu. Hidup cuma sekali, jangan sampai ketika kita berlari kencang ada hal-hal yang sebenarnya besar tapi kita kecilkan hanya untuk mengejar apalagi duniawi gitu ya. Jangan sampai gitu.
Jangan sampai seperti itu. Dan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Allah itu sudah menunjukkan betapa besarnya. Allah itu maha besar banget. Allahu Akbar. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Semuanya itu walaupun mungkin kalau dari hitung-hitungan manusia itu pandemi akan membuat semuanya secara ekonomi terpuruk. Ya memang terpuruk. Tapi Allah itu tidak pernah selalu ada untuk orang-orang yang selalu sabar dan berusaha. Itu sih. Jadi yang saya ambil tuh bahwa kita itu bisa sakit, kita harus melakukan semuanya. Orang tuh manusia tuh sama. Solidaritas itu harus kita tingkatkan. Jangan sampai kita ini egois ya, memandang manusia tuh seakan-akan jijik hanya karena satu penyakit. Penyakit ini bukan penyakit yang aib, tapi penyakit yang semua bisa mengenai. Jadi kita harus sadar itu. Kita harus bergandengan tangan untuk menghadapi semua. Harus bangkit ya, hidup baru. Jujur ini 2021 adalah hidup baru saya. Harus semangat baru, semua mulai dari nol. Harus lebih baik. Jangan sampai nanti Allah menegur kita lagi dengan suatu cobaan yang besar. Semoga kedepannya semua lebih baik. Dan selalu libatkan Allah dalam setiap rencana hidup kita. Begitu, terima kasih. Semoga nanti bisa menginspirasi. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ingat, umur manusia tidak ada yang tahu. Ya, semoga jadi inspirasi untuk bisa lebih dekat sama Allah dan selalu menyerahkan segala sesuatunya di jalan Allah. Begitu. Dan satu hal sih yang saya lupa ya. Dari pandemi ini saya tuh kayak dibuka matanya bahwa manusia ini tuh nggak ada apa-apanya gitu, nothing gitu. Saya tiap hari ngelihat pasien itu detik demi detik berusaha ambil nafas sampai dia meninggal sesak karena COVID-19. Saya rasanya tuh kayak ya Allah, dan kita semua pasti akan mati. Jadi kayak kita dibukakan mata bahwa semua manusia itu akan mati. Dan berharganya setiap detik waktu udara itu sangat berharga. Jangan lupa itu sangat berharga. Dan saya ucapkan terima kasih wawancara singkat ini, podcast singkat. Semoga nanti lain kali kita akan nyambung lagi yang tema-tema yang menarik tentang seputar kehidupan, filosofi kehidupan, atau mungkin lebih menyenangkan. Ya, tapi yang jelas 2020 is very keren banget untuk jadi ibaratnya kayak ujian satu tingkat naik lagi di atas. Bagi yang merasa sadar bahwa ini benar-benar ujian. Oke, semoga semuanya sehat semuanya. Oke, menarik sekali nih pengalaman dari Abang dan tadi pesan-pesannya ya untuk menghadapi pandemi tahun kedua ini. Bagaimana kita menyikapinya. Oke, para pendengar percakapan kita ini, semoga bisa diambil manfaatnya ya dari apa yang diutarakan tadi, yang diberikan oleh Dr. Ardi. Semoga sehat selalu Bang Ardi, dan dimanapun kalian berada yang pendengar setia Dr. Ardi, semoga diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini, amin. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.